Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum belajar, jangan lupa kita doa dulu agar diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar. Mantapkan niat kita dalam hati. Mari kita belajar matematika. Matematika itu mudah dan mengasihkan. Syaratnya fokus. Anak-anakku kelas 8, pada semester 2 ini, mari kita bersukaria mengawali matematika tentang teorema Pythagoras. Harapan Bapak, setelah selesai pembelajaran, kalian dapat yang pertama menjelaskan teorema Pythagoras. Yang kedua, membuktikan teorema Pythagoras. Dan yang ketiga, menerapkan teorema Pythagoras baik pada geometri maupun pada kehidupan sehari-hari. Teorema Pythagoras ditemukan sebagai suatu ilmu oleh Pythagoras. Dia hidup pada tahun 852 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Dia lahir di Samos, daerah Ionia, Yunani Selatan. Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Adapun dalilnya adalah bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Bisa diperhatikan pada segitiga siku-siku ABC, ya, dengan sudut siku-siku di A. Maka pada gambar tersebut berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Untuk memahami lebih lanjut tentang teorema Pythagoras, perlu kita memahami penamaan sisi segitiga. Cara memberi nama sisi ada dua cara, yaitu satu dengan huruf besar. Misal AB hanya huruf besar, B-nya huruf besar. Dua dengan satu huruf kecil. Misalnya di depan sudut A biasanya disebut sisi A dengan huruf kecil. Nah, untuk diingat bahwa teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, sampailah pada pembuktian teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga siku-siku ABC pada gambar 1. Ya. Nah, di situ dengan sisi A dibentuk persegi, maka luasnya A kuadrat. Dengan sisi B dibentuk persegi, maka luasnya B kuadrat. Dengan sisi C dibentuk persegi, maka luasnya
C kuadrat. Berikutnya mari kita perhatikan gambar 2. Nah, gambar 2 itu persegi yang besar itu dibentuk oleh persegi yang luasnya A kuadrat dari gambar 1 dan B kuadrat dari gambar 1 dan 4 segitiga yang berasal dari gambar 1 juga, sehingga luas gambar 2 itu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga ABC. Kemudian mari kita perhatikan gambar 3. Gambar 3 itu persegi besarnya luasnya sama dengan gambar 2 ya. Itu dibangun oleh persegi C ya. Persegi C dengan luas C kuadrat dan 4 luas segitiga ABC. Nah, sekarang kita bandingkan gambar 2 dan gambar 3 ya. Pada gambar 2 A kuadrat plus B kuadrat plus 4 kali luas segitiga ABC. Sedangkan gambar 3 luasnya sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga ABC. Nah, ini kalau kita sama-sama kita kurangi 4 kali luas segitiga ABC, maka dapat disimpulkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terbukti. Nah, setelah terbukti bahwa teorema Pythagoras itu benar, mari kita coba terapkan pada soal. Perhatikan segitiga ABC. Suatu segitiga ABC siku-siku di A. Jika AB sama dengan 3 cm dan AC 4 cm, hitunglah panjang BC. Jawab. Diketahui AB sama dengan 3 cm, AC sama dengan 4 cm. Hitunglah panjang BC. Hitungan. Karena BC sisi miring, maka berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi dalilnya kan sisi miring kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kemudian BC kuadrat, AB-nya 3, maka 3 kuadrat cm, AC-nya 4, maka 4 kuadrat cm. BC kuadrat sama dengan 9 cm ditambah 6 cm. 9 itu 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 25 cm persegi. Sehingga BC ini tanpa kuadrat ya, kalau kuadratnya hilang maka muncul akar di belakang. BC sama dengan akar 25 cm persegi. BC sama dengan 5 cm. Jadi panjang sisi BC yang merupakan sisi miring adalah 5 cm. Berikutnya
untuk menampilkan penerapan teorema Pythagoras, mari kita kerjakan contoh 2. Suatu segitiga PQR itu seperti terlihat pada gambar itu berwarna merah ya. Siku-siku di Q. Jika PQ 12 cm dan QR 5 cm, hitunglah panjang PR. Jawab. Diketahui PQ sama dengan 12 cm, QR sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang PR. Hitungan. Karena PR sisi miring, maka PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR kuadrat sama dengan 12 kuadrat cm ditambah 5 kuadrat cm, karena PQ panjangnya 12 dan QR 5. PR kuadrat sama dengan 144 cm ditambah 25 cm. 12 kuadrat itu 144, karena 12 kuadrat itu 12 kali 12. 5 kuadrat itu 25, 5 kali 5. Dijumlah PR kuadrat sama dengan 169 cm persegi. Nah, kalau PR kuadrat 169 cm persegi, maka mencari PR-nya itu dengan ditarik akar. Maka PR sama dengan akar 169 cm persegi. PR sama dengan 13 cm. Jadi panjang PR 13 cm. Selanjutnya, agar kalian lebih paham teorema Pythagoras, Bapak buat segitiga siku-siku dengan posisi yang sembarang ya. Kuncinya kalian harus bisa menentukan mana sisi miringnya. Kalau sudah ketemu sisi miringnya, yang lain pasti sisi siku-sikunya. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Pada segitiga ABC yang berwarna oranye itu sisi miringnya mana? Ya, BC ya. Maka berlaku rumus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. Kemudian gambar berikutnya itu mana sisi miringnya? Oh ya, ternyata yang berwarna merah itu, ternyata sisi miringnya adalah AB. Maka berlaku AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Segitiga berikutnya itu yang berwarna hijau muda ya. Mana sisi miringnya? Ya, AB. Maka berlaku AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang terakhir, nah ini berwarna biru ya. Mana sisi miringnya? Oh ya, masih AB. Maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini untuk memperkuat ingatan kalian. Yo, catatan ya. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, itu segitiga pertama yang berwarna oranye itu
ya, siku-siku di A. Maka di depan sudut A kan BC, ya sisi miringnya BC. Yang bermerah-merah sisi siku-sikunya C. Di depan sudut C adalah sisi AB, ya AB sisi miringnya. Demikian juga segitiga yang berwarna hijau muda dan biru. Jadi sisi miring itu di depan sudut siku-siku. Sedangkan sisi siku-siku adalah dua sisi yang mengapit sudut siku-siku, atau ada yang menyebut juga sisi tegak. Nah, untuk menguatkan ingatan, ya, perhatikan segitiga ABC itu. Dengan segitiga ABC yang siku-siku di A dapat disimpulkan, ya, karena depan sudut adalah BC, maka sisi miringnya adalah BC. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, sekarang kalau ditanyakan AC yang bukan sisi miring, oh ya BC dikurangi sisi yang lain, maka AC kuadrat sama dengan BC, itu sisi miringnya, dikurangi AB kuadrat sisi siku-siku yang lain. Nah, AB sama AB kuadrat ya sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, oke semuanya, akhirnya Bapak cukupkan. Sekian pertemuan pada bangsaku. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan dan seperti mereka duga. Bangsaku mudah dan mengasihkan syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah bukan bangsa kelas dua. Negeriku kaya subur, elok rakyat tak makmur. Kuncinya disiplin dan jujur. Negeriku kaya subur, elok rakyat tak makmur. Kuncinya disiplin dan jujur.